Kita bersyukur jikalau hari ini kita boleh kembali beribadah. Mari kita persatukan hati kita, satukan pikiran kita untuk masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia Yesus yang layak disembah. Hanya Dia Yesus yang layak dipuja-puja sebagai Raja. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Mari kita mau katakan sama-sama. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab
Kami siap menari, kami siap melompat, kami siap memuji-muji nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Yes, haleluya. Semuanya pasti bersuka cita pada pagi hari ini. Mari kita mau puji dan sembah Allah kita yang setia dan benar. Kita mau menari, memuji kebesaran namanya. Yes, haleluya. Sama-sama kita berserukan. Aku kan bersuka karena kasih, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak sama Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Yes, haleluya. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, sama-sama kita mau katakan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak sama Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, katakan, hidupku milik-Mu. Yes, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Mari kita mau serukan lagi. Sebab Dia Yesus adalah gunung batu kita. Dia adalah kota benteng kita. Kita tidak perlu ragu lagi, karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Yes. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membela ku.
Kita mau buka hati kita seluas-luasnya. Biar melalui firman kita boleh lebih mengenal Allah kita lagi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang tema mengenai Allah yang benar, dan saya akan paparkan khotbah-khotbah ini, pelajaran ini dalam bentuk pelajaran firman, ya, seri pelajaran firman. Nah, mari kita terlebih dahulu membaca firman di dalam Mazmur 104 ayat 1 dan seterusnya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Ia ayat 3, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin.
Ayat 4, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang nyala sebagai pelayan-pelayanmu. Ayat 5, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Ayat terakhir, batas kau tentukan, tak akan mereka lewati, tak akan kembali mereka menyelubungi bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, malam ini, pagi ini hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman. Urapi dengan kuasa-Mu dari awal hingga akhir. Kami sambut firman di dalam nama Yesus. Amin. Mengenal Allah yang benar. Kita harus mengetahui keberadaan Allah dan pernyataan Allah. Kekasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita. Alkitab memberitahukan kitab Wahyu atau penglihatan mengenai kealahan yang telah dinyatakan dirinya sebagai Allah yang esa, yang ada di dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang tidak bisa dipisahkan secara hakiki. Sama-sama abadi, sama-sama ada, sama-sama dalam keberadaan, sifat sama, dan kuasanya dan kemuliaannya sama. Nah, orang-orang ateis, ya ateis tidak percaya bahwa Allah itu ada. Dalam bahasa Yunani, sama dengan tidak ada. Theos sama dengan Tuhan. Sedangkan kaum agnostik Yunani, sama dengan tidak ada. Gnosis sama dengan pengetahuan, yaitu orang-orang tidak mempunyai pengetahuan tentang Allah. Berpendapat bahwa pikiran manusia tidak dapat mengetahui Allah itu ada. Ya, artinya mereka meragukan tentang adanya Allah itu ada. Sementara bagi orang-orang percaya meyakini Allah itu ada, yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang esa, yang ada dalam 3 pribadi yang saya sudah sebutkan tadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, kekasih dalam Tuhan, berikut ini kita akan belajar tentang kesaksian Allah dalam Alkitab bahwa Allah itu ada. Pertama, Allah menyatakan dirinya secara umum. Allah menyatakan dirinya secara umum kepada setiap manusia, termasuk kepada saudara dan saya. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa tidak ada Allah. Allah menyatakan dirinya melalui penciptaannya. Kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, katakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kekasih dalam Tuhan, Allah menyatakan dirinya ya melalui ciptaannya. Oh, puji Tuhan. Nah, secara kasat mata ia menyatakan dirinya melalui karyanya yang ajaib, yang luar biasa, yang menakjubkan. Seperti apa Pak Pendeta? Seperti benda-benda angkasa, kemudian bintang-bintang di langit dan tumbuh-tumbuhan. Dan sama halnya Bapak Ibu serta saudara sekalian, kalau kita berkata bahwa Allah menciptakan benda-benda angkasa, kemudian bintang, kemudian hewan-hewan, binatang-binatang, dan tumbuh-tumbuhan, saya mau bilang begini, saya bawa HP ini ada yang menciptakan, ya. Kalau Bapak Ibu punya mobil di rumah, ada yang menciptakan. Kalau Bapak Ibu punya motor di rumah, ada yang menciptakan. Kalau Bapak Ibu punya rumah tidak jadi seperti itu langsung jadi, nggak ada. Rumah ada yang menciptakan, ya, manusia ciptakan, ya. Tapi benda-benda yang ada di angkasa yang seperti saya katakan tadi, dan bintang-bintang, bulan, binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan, itu Allah yang ciptakan.
Apa Pak Pendeta? Itu Allah yang ciptakan. Kemudian kita lihat bahwa Allah juga menyatakan dirinya melalui hati nurani. Secara jiwa Allah menyatakan dirinya melalui hati nurani. Seorang atau yang biasa kita sebut suara hati. Suara hati misalnya gini. Allah berbicara kepada kita melalui hati. Ya, kalau kita tiba-tiba melakukan satu kesalahan, iya kita baru sadar ada hati nurani yang berbicara kepada kita. Suara hati berbicara, ya, kenapa kau lakukan itu? Pantasnya kamu tidak lakukan itu. Seperti ada kekecewaan. Itu suara hati. Hati yang berbicara. Itu Allah menyatakan dirinya melalui hati nurani. Ya, jadi Bapak Ibu harus ingat itu. Harus kita tahu bahwa kalau kita ada sesuatu yang menegur kita, kenapa kau buat itu? Itu hati nurani. Itu suara hati. Kita harus belajar peka atas hal itu. Nah, kemudian Allah menyatakan dirinya melalui sejarah manusia. Melalui apa yang terjadi? Melalui sejarah kehidupan manusia. Kita bisa melihat campur tangan Allah dalam menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang teraniaya, menolong orang-orang yang tertindas, ya, mengangkat orang-orang yang lemah. Saudaraku, sebagai contoh sejarah bangsa kita, ya, bangsa ini bisa merdeka. Kemudian bangsa Israel juga seperti itu. Alkitab sering kita lihat ada pergantian para raja-raja, ya. Itu Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, berikutnya saya mau bicara tentang pernyataan Allah secara khusus. Di samping pernyataan Allah secara umum, Allah juga menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara kepada saudara dan saya secara khusus. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya melalui Roh yang Kudus. Untuk apa? Allah menyatakan dirinya kepada saudara saya melalui Roh Kudus untuk berkomunikasi dengan manusia. Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Roh Kudus bersaksi. Roh Kudus membimbing saudara dan saya. Roh Kudus mengajar. Roh Kudus menginsafkan. Roh Kudus mengingatkan. Roh Kudus berbicara kepada mereka, kepada saudara dan saya. Ada saat-saatnya di mana Roh Kudus, ya, mengingatkan kita untuk sesuatu. Itu perlu kita ingat. Nah, berikutnya Allah menyatakan dirinya melalui malaikat. Allah menyatakan melalui malaikat. Di dalam perjanjian lama banyak cerita di mana malaikat Allah terlibat dalam banyak peristiwa sebagai utusan Allah untuk berkomunikasi dengan manusia. Saya memberikan contoh, misalnya ketika malaikat Jibril menjumpai Sakaria, dia memberitahukan kabar baik, ya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kabar baik kepada Maria bahwa dia akan mengandung sang juru selamat, saudaraku. Itu kabar baik. Kabar baik apa yang saudara tahu? Ya, ketika hidupmu menjadi berkat kepada orang, itu kabar baik. Ya. Ketika ibu-ibu setelah menikah dan mengandung, itu kabar baik. Saudara, ketika kita bersaksi kepada orang dan orang menerima kesaksian kita, dia menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu adalah kabar baik. Jadi saudaraku, malaikat Jibril menjumpai Sakaria, itu kabar baik. Ketika malaikat Jibril menjumpai Maria untuk memberitahukan kabar bahwa dia akan mengandung Yesus sang Juru Selamat, itu juga kabar baik. Saudaraku, ada banyak hal malaikat menyatakan dirinya kepada saudara dan saya melalui banyak cara. Berikutnya, Allah menyatakan dirinya melalui hamba Tuhan. Allah menyatakan memakai banyak orang, ya, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada manusia, yaitu hamba-hambanya yang diantaranya adalah rasul, nabi, gembala, pemberita Injil, pengajar.
semua pernyataan Allah yang telah disampaikan melalui hamba-hambanya itu kemudian dicatat di dalam kumpulan buku yang disebut Alkitab. Kitab. Jadi Kejadian sampai Wahyu ini disebut Alkitab. Haleluya, haleluya. Nah, berikutnya Allah menyatakan dirinya melalui karunia-karunia roh. Allah tahu bahwa manusia membutuhkan suatu hubungan yang nyata dengannya, yang bisa dirasakan. Oleh karena itu melalui Roh Kudus Allah bekerja di dalam kehidupan orang percaya melalui pernyataan roh yang biasa kita sebut sebagai karunia-karunia Roh Kudus. Jadi dengan karunia-karunia roh inilah Allah berkomunikasi dengan manusia sekaligus menyatakan kehadirannya. Saudaraku, kalau Roh Kudus hadir di dalam gereja, peribadatan kita tidak sia-sia. Tetapi kalau kehadiran Roh Kudus tidak nyata dalam gereja, percuma kita beribadah. Itulah sebabnya penting sekali saudaraku, dalam gereja, dalam peribadatan kita harus selalu mempersiapkannya dengan baik, agar supaya Allah dapat menyatakan dirinya. Allah bisa hadir melalui Roh Kudusnya. Dia bisa menyatakan kehadirannya melalui mujizat-mujizat, hal-hal yang ajaib. Itu yang kita rindukan dalam gereja. Kalau gereja ada mujizat, membuat orang-orang lain bisa, orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Karena di gereja ada mujizat, karena di gereja ada pernyataan Allah. Ini menjadi doa saya buat kita semua, agar supaya Allah menyatakan dirinya melalui Roh Kudus di dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam pribadimu. Ya, kehadiran Roh Kudus itu sangat-sangat penting. Kalau Roh Kudus hadir dalam keluargamu, jika Roh Kudus hadir dalam gereja, peribadatanmu tidak sia-sia. Puji nama Tuhan, haleluya. Berikutnya Allah menyatakan dirinya melalui karunia-karunia roh. Setelah Allah dengan berbagai macam cara berkomunikasi dengan manusia, akhirnya Allah datang sebagai manusia, yaitu melalui Yesus yang kita sebut juru selamat dunia. Yesus merupakan gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu namun hadir secara roh. Yesus ada di tengah-tengah dan berkomunikasi secara langsung dengan manusia. Itulah sebabnya Yesus disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudaraku, kalau Allah menyertai kita, apa yang sukar? Tidak ada yang sukar. Kalau Allah Immanuel menyertai kita, apa yang sulit bagimu? Tidak ada yang sulit. Kalau Allah menyertaimu, Immanuel menyertaimu. Jika Allah Immanuel menyertaimu, dari kegagalan dia rubah menjadi keberhasilan. Kalau Allah Immanuel menyertaimu, saya percaya bahwa orang lain mungkin berkata, kamu tidak sanggup, kamu tidak bisa. Tapi ketika Allah menyertaimu, Allah yang membuat tidak bisa menjadi bisa. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Puji Tuhan, demikianlah khotbah atau pelajaran tentang mengenal Allah yang benar. Mari kita kenal siapa Allah kita, ya. Kalau kita kenal Allah kita yang benar, maka Allah yang benar itulah yang akan menolong kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu serta saudara sekalian. Bapa di sorga, hamba berdoa yang saat ini yang meragukan tentang Allah yang di dalam Yesus. Hari ini biar mereka dapat mengenal Allah yang benar. Ya, Allah yang benar adalah Allah di dalam Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini, yang menyertai kami, yang disebut Allah Immanuel. Tuhan Yesus, hamba berdoa, yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, yang lemah dalam nama Yesus Tuhan kuatkan. Saat ini yang punya beban berat, dalam nama Yesus Tuhan lepaskan beban berat itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita satu dalam doa.
Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Terutama berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Saatnya kami memberikan persembahan kami yang terbaik, supaya kami boleh menjadi bagian dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setia-Mu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita serahkan segenap hidup kita hanya bagi Tuhan. Sebab bagi Dia segala pujian, hormat dan kemuliaan. Pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersih, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Saatnya Bapak Ibu serta saudara sekalian, pagi ini kita akan mengakhiri ibadah. Mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan sudah datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.
memberkati kita semua.